Fitnah di akhir zaman ini melengkapi hadis Nabi. Di akhir zaman kalian akan menyaksikan para ulama akan dituduh, difitnah. Kalian akan menyaksikan orang-orang benar, orang-orang jujur akan dimusuhi, akan dikejar-kejar, diserang, dipukul, ditangkap, disiksa, bahkan dihancurkan. Kalian akan menyaksikan orang-orang yang jujur ini ditangkap, dan para pengkhianat akan dibela untuk menjadi penguasa dan pemimpin. Dan zaman yang diceritakan Nabi Muhammad SAW itu lengkap tersuguhkan di zaman kita ini. Baru saja Trump berkunjung ke Arab Saudi dan beberapa negara Arab, maka langsung Arab Saudi memberikan reaksi yang 180 derajat Celcius berbalik arah. Saudi menunjukkan tekanan secara terbuka dalam panggung internasional agar kita semua tahu perkembangan seperti apa yang terjadi sekarang ini di Timur Tengah. Saudi menekan Qatar agar melepaskan dukungannya terhadap Hamas. Saudi mengajak negara-negara Teluk seluruhnya untuk memboikot Qatar sampai Qatar tidak lagi membela Ikhwanul Muslimin. Saudi memprakarsai boikot ini, dan ini disampaikan oleh juru bicara Arab Saudi, yakni si Jabir ini, Al-Jabir, waktu beliau ada di Prancis kemarin. Beliau mengatakan, sebenarnya yang kami lakukan ini sudah lama kami rencanakan, dan ini akumulasinya hari ini kami eksekusi, bahwa sudah saatnya Qatar melepaskan dukungannya terhadap Hamas dan Ikhwanul Muslimin, serta jangan lagi memberikan bantuan-bantuan khususnya untuk Syria dan umat Islam seluruh dunia. Lihat, ini pikiran siapa yang sedang bermain? Zionis, tekanan Zionis dan intelijen Amerika Serikat, Trump kepada Arab Saudi. Di mana Raja Salman yang kita tahu sangat bijaksana? Di mana Raja Salman yang kita tahu awal saja dia naik menjadi raja, dia langsung memutuskan hubungan baik antara Arab Saudi dengan Mesir. Bantuan yang selama ini mengucur dari Raja Abdullah untuk Mesir langsung dipotong sehabis-habisnya sampai 0%. Dan bahkan ketika Sisi datang mengucapkan selamat ke Arab Saudi, oleh Raja Salman ditanggapi dengan dingin, tidak disambut dengan hangat. Beda ketika Erdogan yang datang ke Saudi mengucapkan selamat, disambut 3 hari 3 malam, diperlakukan dengan hangat. Dan Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman mengumumkan Ikhwanul Muslimin adalah saudara kami. Ketegasan-ketegasan Salman akhir-akhir ini sampai dia mempersatukan kekuatan seluruh negeri-negeri Islam seluruh dunia, ini mencemaskan PBB, Amerika, apalagi Zionis. Dan keakraban Salman Arab Saudi dengan Turki juga menjadi sebuah ancaman tersendiri di kawasan. Tetapi kenapa akhir-akhir ini hanya dalam 1 minggu belakangan terjadi perubahan yang sangat fantastis? Maka besar keyakinan pribadi saya, Salman saat ini, Raja Salman hafizahullah, sedang tidak atau dikunci berbicara. Beliau sedang dalam keadaan mendapatkan tawanan atau kawalan ketat rumah, sehingga ibaratnya dipasung haknya sebagai seorang pemimpin. Saya yakin Salman tidak akan memberikan kebijakan yang maaf sebodoh itu. Qatar, tidak ada yang tidak tahu, adalah negara muslim yang paling murni keislaman ahlus sunnah wal jamaahnya, paling kental pembelaannya terhadap perjuangan dan kaum muslimin sedunia. Masa diembargo? Dan bahkan anjir berita akhir-akhir ini bahwa Qatar akan diserang rame-rame oleh Saudi, apalagi oleh Mesir dan Uni Emirat Arab. Bapak Ibu tahu, kalau Mesir kita tidak usah heran. Semenjak Sisi naik sebagai presiden di Mesir, menggulingkan pemerintahan resmi yaitu Presiden Mursi, sejak itu sampai sekarang Mesir adalah negeri Firaun yang bangkit kembali setelah Firaun zaman Nabi Musa di bawah kediktatoran Sisi. Dan Uni Emirat Arab, jangan heran, Uni Emirat Arab ini lebih Eropa daripada Eropa. Sin City, adanya kota dosa yang ada di Uni Emirat Arab hari ini tidak bisa disembunyikan. Dan Uni Emirat Arab memang terkenal benci dengan perjuangan Islam, dengan para mujahidin yang ada di Syria, dan dengan Hamas, apalagi Ikhwanul Muslimin. Nah, kalau Mesir dengan Uni Emirat Arab yang melakukan ini, kita tidak heran. Tapi kalau ketika ini diprakarsai oleh Arab Saudi, di sini kita perlu heran. Kenapa tidak pernah Raja Salman langsung kita dengar mengatakan kalimat-kalimat yang jelas?
Intinya Saudi dalam tekanan yang luar biasa sekarang. Kalau seandainya pun Raja Salman bicara dan memang mendukung program ini, sungguh demi Allah Saudi akan mempermalukan dirinya sendiri di negeri Islam seluruh dunia. Dan semoga ini bukan kebijakan Raja Salman hafizahullah. Kekacauan ini seandainya Arab Saudi tidak betul-betul muhasabah dan introspeksi hati-hati, maka akan terwujudlah perang saudara yang paling tidak kita inginkan. Turki sebagai negara yang cukup diperhitungkan di Eropa, di Amerika, dan juga di kawasan Timur Tengah, memberikan reaksi spontan, langsung mengadakan acara musyawarah darurat tingkat parlemen, ya, tingkat pemerintahan. Keputusan Turki adalah siap membela sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh senjata, sepenuh ekonomi Qatar. Bila terjadi ekspansi, bila terjadi peperangan, Turki siap membackup, baik dengan militernya, baik dengan pesawat tempurnya, dengan perekonomian segala macamnya. Dan tentu saja ini bukan yang kita inginkan. Yang bertepuk tangan adalah Iran, yang bertepuk tangan adalah Zionis, Amerika Serikat, PBB. Yang diuntungkan siapa? Jelas kafir-kafir di timur, kafir-kafir di barat, dan mereka punya peranan di sini. Ibarat Allah yang kami muliakan, untuk sementara saran saya kepada kita semua, bersangka baiklah dulu kepada Raja Salman dengan orang-orang baik yang ada di dalam tubuh kerajaan Arab Saudi. Sekarang ini, sebelum kita langsung mendengarkan dari lisannya beliau, kita masih menyangka Raja Salman dalam tekanan atau dikurung sebagai tawanan rumah, ya. Dalam hal mengambil kebijakan yang sebodoh ini, tidak mungkin Raja Salman yang akan menyampaikan statementnya. Sebegitu indahnya garis hidup yang beliau jalani dulu, masa di akhir umurnya, di akhir hayatnya yang memang udah saatnya akan meninggal, dilihat di segi usia, ya, udah saatnya akan meninggal, beliau melakukan hal yang sangat bodoh ini. Berarti ini jelas sesuatu yang perlu kita curigai. Tugas kita semua adalah, satu, berbaik sangka, kedua, sampaikanlah baik sangka ini kepada orang lain, dan yang ketiga, doakan Qatar. Doakan kesadaran untuk saudara muslim kita yang ada di kawasan Timur Tengah dan Arab saat ini. Ini yang kedua. Yang ketiga yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kita yang istimewa ini, karena saya juga tidak ingin berlama-lama. Yang ketiga, bahwa sesungguhnya Indonesia juga mengalami gonjang-ganjing yang semakin tidak karu-karuan buruknya. Makin bergerak waktu ke depan, makin bertambah bulan, makin bertambah buruk kebijakan-kebijakan yang dilahirkan untuk memberangus segala macam bentuk kebangkitan Islam di Indonesia.